Pembacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan dilanjutkan ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memperdulikan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya atau banyak dari rekan-rekan saya memasuki ranah pendidikan teologi, waktu itu kalau tidak salah ada 42 di angkatan saya, di angkatan kami, dan tentu 42 itu mempunyai dasar atau alasan yang berbeda-beda untuk masuk dalam sekolah teologi. Kita yang datang dalam ibadah ini juga mempunyai sebuah alasan yang mungkin saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan ketika dua orang, laki-laki dan juga perempuan, masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan untuk dinikahkan di dalam ibadah gitu ya. Bisa jadi kedua orang ini mempunyai alasan yang berbeda. Ada sebuah pertanyaan ketika seorang pendeta menanyakan alasan mengapa pasangan ini menikah. Si pasangan perempuan ya kalau tidak salah, mengatakan bahwa karena ingin bahagia. Jadi mereka menikah karena ingin bahagia. Oke, kalau disurvei gitu ya, dari 10 pasangan mungkin alasannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau soal menikah gitu ya, kiranya ketika kita menikah, alasannya adalah karena kita sudah bahagia. Jadi bukan karena ingin bahagia, tetapi karena sudah bahagia, maka menikah. Bapak Ibu jemaat sekalian, alasan atau dasar kita mengikut seseorang atau mengikut sesuatu atau masuk dalam suatu hal, ini menjadi sesuatu yang penting. Para murid ketika mereka mengikuti Kristus, 12 orang gitu ya, pribadi satu dengan yang lain mempunyai alasan yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat Matius 20 ayat 20 sampai 28, kita bisa melihat sedikit dari banyak alasan para murid mengikut Kristus. Di Matius 20 ayat 20 sampai 28 diperlihatkan para murid ingin mempunyai kedudukan, ingin mendapat kedudukan yang enak ketika kerajaan Allah hadir. Jadi Kristus di dalam pelayanannya kurang lebih 3 tahun mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Memberitakan bahwa kerajaan Allah
akan hadir di dunia. Maka ketika para murid melihat kerajaan Allah, mereka langsung berpikiran tentang kerajaan Israel pada masa Daud, pada masa Salomo dan raja-raja setelahnya. Jadi mereka berpikir kalau nanti ketika Kristus menjadi raja, mengusir penjajah Roma, maka mereka ingin mendapatkan posisi. Mereka ingin mendapatkan kedudukan di sebelah kanan Kristus. 3 tahun mereka melakukan perjalanan bersama, dan kita bisa melihat sedikit dari alasan mereka mengikuti Kristus. Maka saat kita membayangkan makan bersama, perjamuan kasih yang dilakukan oleh Kristus bersama dengan para murid, bayangan mereka kan Kristus yang adalah guru dan Tuhan serta calon raja mereka pastilah mendapat kedudukan yang sangat baik. Maka seringkali kalau di gereja gitu ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau ada acara makan, biasanya yang pertama kali disuruh makan siapa? Biasanya pendetanya gitu ya. Saya sih senang aja, tapi saya juga curiga. Jangan-jangan kalau ada apa-apa dengan makanan itu, saya duluan gitu ya. Yang tahu nih, wah Mas Tio langsung sakit perut. Dan bayangkan para murid mempunyai konsep seperti itu. Dan saat Kristus ingin mengajarkan sebuah teladan tentang rendah hati, Kristus memberikan pembelajaran yang sampai saat ini menjadi sebuah pembelajaran juga untuk kita. Yaitu bagaimana seorang yang mereka anggap adalah calon raja mereka membasuh kaki mereka. Pembasuhan kaki pada umumnya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tidak mungkin seorang yang mempunyai posisi yang sangat tinggi membasuh kaki hambanya. Tetapi Kristus memutarbalikkan. Kristus, kalau beberapa tahun lalu kita mempunyai istilah revolusi mental gitu ya, ini mengajarkan kepada para murid bahwa seorang yang mereka anggap mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, merendahkan dirinya, bahkan sampai membasuh kaki mereka, ini menjadi sebuah tanda dan juga sebuah pembelajaran untuk para murid agar mereka merendahkan hati mereka di dalam tugas yang akan mereka emban. Apakah di dalam perjalanan selanjutnya kita bisa melihat para murid menjadi pribadi-pribadi yang saya kira dan kita bisa melihat mereka belajar dari keteladanan Kristus. Bukan lagi mementingkan siapa yang paling utama, siapa yang mendapatkan posisi di sebelah kanan Allah. Tidak. Mereka menempatkan pribadi lain menjadi pribadi yang melayani satu dengan yang lain. Rendah hati berbeda, Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan rendah diri. Rendah hati adalah bagaimana kita melihat pribadi lain itu sama, satu dengan yang lain. Ketika kita apa yang kita punyai bukan menjadi modal untuk meninggikan diri kita. Oh, saya mempunyai kedudukan. Maka ketika saya melihat yang lain itu bukan siapa-siapa. Saya mempunyai uang yang banyak, saya mempunyai koneksi yang banyak, maka saya melihat yang lain itu nothing. Melihat yang lain itu bukan siapa-siapa. Ketika kita menjadi langit, percayalah bahwa langit pun melihat kita selalu lebih rendah daripada si langit tersebut.
Oleh karena itu ketika kita melihat, ketika kita merefleksikan tindakan yang Kristus lakukan, ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita, untuk rendah hati di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menarik yang mengajarkan bagaimana diri kita melihat pribadi lain dengan segala keunikan, kepunyaan yang mereka punyai. Siang itu matahari bersinar sangat terik. Beberapa satwa tengah berkumpul di bawah pohon, dan harimau, si raja hutan, duduk dengan sombongnya sambil mengatakan kepada si monyet untuk memanggil hewan-hewan datang ke hadapannya. Ia ingin tahu kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh para binatang yang menjadi bawahannya. Seperti biasa, aku ingin mengetahui perkembangan keahlian yang kalian punyai. Seru harimau kepada para satwa. Mulailah raja meminta satu-satu menunjukkan keahliannya. Dimulai dari gajah. Gajah, sebutkan keahlianmu. Saya semakin mahir bermain bola, tuanku. Bukankah sepak bola gajah saat ini sedang ngetren? Sahut gajah dengan senyum sumringah. Bagus sekali. Giliranmu, kancil. Harimau beralih menatap kancil yang duduk di sebelahnya. Oh, kalau saya, jangan diragukan lagi, tuan. Soal kecerdikan masih menjadi keahlian saya. Banyak manusia yang berguru kepada saya. Sayalah binatang yang paling cerdik di hutan ini. Mantap. Bagaimana denganmu, buaya? Oh, tenang, tuanku. Saya masih ahli mencaplok, tuanku. Caplok sana, caplok sini. Untuk yang satu ini saya tak pandang bulu. Bahkan seekor cicak pun akan saya caplok meski ia bukan tandingan saya. Nah, bagus. Bagaimana denganmu, ular? Ular menjawab, lidah saya masih bercabang, tuanku. Sangat berbahaya. Hati-hati jika bicara dengan saya. Saya ahli memelintir kata-kata. Oke, bagus. Bagaimana denganmu, serigala? Saya masih tetap menjadi binatang yang paling berbahaya. Karena saya bisa menjadi serigala berbulu domba. Banyak yang tertipu oleh mulut manis dan janji-janji yang saya berikan. Sampai kepada harimau bertanya kepada seekor kerbau. Kerbau, bagaimana dengan kamu? Apakah keahlianmu? Kerbau bingung. Kerbau diam, pelengak-pelengok. Dia seperti binatang yang kebingungan. Ah, kau tidak usah memamerkan kebodohanmu itu, kerbau. Harimau membentak. Seluruh satwa tertawa. Si kerbau hanya menundukkan kepalanya. Pertemuan selesai, masing-masing binatang kembali ke kandang mereka, ke kehidupan mereka. Si kerbau hanya bisa terdiam. Dia berpikir, apakah benar aku hanya bisa pelengak-pelengok saja? Apakah benar aku hanya bisa terdiam saja? Apakah aku memang hewan yang paling dungu di antara hewan-hewan di dunia ini? Siapa bilang seperti itu? Tiba-tiba seekor burung gelatik berseru. Menurutku, kau bukan hewan yang dungu. Kau hanya pemalu dan rendah hati. Coba kau lihat. Engkau dengan kuatnya membajak sawah. Engkau dengan hebatnya membantu manusia untuk hidup dari hasil pekerjaanmu. Dan engkau adalah binatang yang
tidak malas, karena engkau setiap pagi bahkan sampai matahari terbenam, engkau terus bekerja. Jasamu sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Mendengar itu, kerbau langsung berpikir, oh iya, benar juga ya apa yang dikatakan oleh burung galatik ini. Aku sama sekali tidak melihat itu. Ya, karena engkau adalah pribadi yang rendah hati. Engkau adalah pribadi yang tidak menyombongkan apa yang telah engkau lakukan. Jawab si burung galatik. Oke lah, mari kita nikmati matahari sore ini, sambil aku membersihkan tubuhmu dari kutu-kutu yang menjadi makananku. Kembali lagi kan kerbau, engkau adalah binatang pribadi yang menyenangkan, terutama untuk aku. kata si burung galatik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi rendah hati tidaklah mudah. Apalagi kita mempunyai posisi, apalagi kita mempunyai kedudukan. Apakah Kristus berhak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari para murid? Berhak. Apakah kita yang mempunyai kedudukan, mempunyai banyak hal untuk kita sombongkan, memandang rendah orang lain? Bolehkah kita seperti itu? Bisa saja. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan kita yang kita lihat sebagai Tuhan dan Guru malah mengajarkan yang sebaliknya. Rendah hati membutuhkan tindakan. Rendah hati membutuhkan pengorbanan untuk mengosongkan diri. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau ditanya siapa kepala rumah tangga di dalam hidup kita? Apakah seorang bapak? Apakah seorang opa atau seorang oma? Nyatanya di dalam kehidupan iman kita, kepala rumah tangga ya Tuhan Allah. Maka ketika kita berada di tengah keluarga pun, kita mau belajar rendah hati, belajar saling melayani satu dengan yang lain. Bukan ketika, oh saya laki-laki, maka saya yang harus dilayani. Oh, karena saya anak satu-satunya, maka sayalah yang menjadi pusat dari alam semesta ini. Tuhan kita mengajarkan untuk saling melayani. Maka ketika beberapa waktu lalu saat latihan paduan suara, Om Arnold gitu ya menanyakan, lebih baik mana, kita menyanyikan atau kita dinyanyikan? Maunya yang mana Bapak Ibu jemaat sekalian? Ini kalau suaranya pas-pasan, lebih baik saya dinyanyikan saja gitu ya. Atau lebih enak kita menyanyi bersama. Jadi saat kita menyanyi bersama, kita bernyanyi dan sekaligus kita dinyanyikan. Wah, bukankah kalau kita datang ke konser gitu ya, atau ketika kita nggak usah datang ke konser lah, kita mendengarkan lagu yang kita suka, kita bernyanyi. Apalagi mendengarkan lagu yang kita suka, kita bernyanyi. Kita mendengarkan dan kita pun menyanyikan. Oleh karena itu ketika kita belajar tentang rendah hati, kita mau belajar bersama. Sikap untuk saling memperhatikan, sikap untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kita bersyukur dalam persekutuan kita selalu diingatkan akan kata rendah hati ini. Di dalam pembasuhan kaki yang bersama akan kita lakukan, disitulah waktu, disitulah momen untuk kita belajar, mengosongkan diri kita, untuk pribadi lain hadir dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar bagaimana Kristus yang adalah Tuhan membasuh kaki para muridnya, dan ia meminta kepada kita untuk kita juga bersama saling membasuh satu dengan yang lain. Di tengah kehidupan kita, sikap rendah hati tentulah bukan hanya dicerminkan dalam tindakan membasuh kaki, tetapi ketika kita membutuhkan pertolongan dan ketika kita melihat kita
dibutuhkan untuk ditolong, untuk menolong, ini juga bukankah sikap rendah hati? Saat kita mau memberikan diri kita mendengar, untuk mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita, bukankah ini juga sikap rendah hati? Bukankah ketika di dalam keluarga, oke, kita bagi tugas di dalam rumah ini, ada yang masak, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang menyetrika, bukankah ini merupakan sikap rendah hati? Dan bukankah ketika kita melihat di hadapan kita rekan-rekan remaja bermain musik, bernyanyi bersama, bukankah ada juga pembelajaran tentang rendah hati? Bayangkan ketika menyetel alat musiknya, gitarnya pengen yang paling didengar, jadi suaranya paling kenceng. Yang lain bagaimana gitu ya? Atau sebaliknya, suara kahonnya pengen yang paling kenceng, maka harmonisasi di dalam sebuah irama tidak akan enak didengar gitu ya. Makanya ketika kita belajar di dalam kehidupan kita, begitu banyak ruang untuk kita memperlihatkan, untuk kita mengaplikasikan sikap rendah hati dalam diri kita. Dalam angkutan umum begitu banyak, dalam perjalanan kita dari rumah ke kantor begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan diri kita adalah pribadi yang mau belajar rendah hati. Dan kiranya Tuhan menguatkan kita untuk kita terus belajar tentang rendah hati. Kita bersatu teduh sejenak.